Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua. Dimanapun berada, jumpa lagi pada malam hari ini. Di setiap Senin, kita ada leadership special training tentunya ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi member for life dan betul-betul ingin serius menjalankan bisnisnya Bapak Ibu semua ya. Dan pada malam hari ini kita akan sharing terkait dengan bagaimana menjadi seorang core leader, Bapak Ibu. Ya, kita tahu bahwasanya salah satu, Bapak Ibu semua, yang menjadi kelebihan dari bisnis network marketing adalah bagaimana seseorang yang biasa-biasa saja menjadi sangat luar biasa. Orang yang biasa-biasa saja menjadi sangat luar biasa, Bapak Ibu. Yang tadinya pemalu jadi malu-maluin ya Bapak Ibu semua ya. Yang tadinya introvert ya Bapak Ibu, tapi hari ini mau nggak mau Bapak Ibu dia harus berani tampil ke depan. Karena seorang pemimpin besar adalah orang yang ya bisa berbicara di depan umum Bapak Ibu. Salah satu syaratnya itu ya Bapak Ibu semua ya. Dan memang kalau Bapak Ibu ingin memiliki bisnis jangka panjang di dalam konsep network marketing, mau tidak mau Bapak Ibu harus belajar untuk menjadi seorang leader. Jadi sebelum kita menemukan leader, mau nggak mau di awal kita harus menjadi leader terlebih dahulu, Bapak Ibu semua ya. Dan ada beberapa hal yang paling mendasar. Hal-hal yang paling mendasar itulah yang hari ini ya. Malam hari ini akan saya sharingkan berdasarkan pengalaman saya selama 14 tahun yang menjalankan bisnis for life Bapak Ibu dan juga bimbingan dari support sistem kita yaitu Timbon Internasional di bawah bimbingan Dr. Jeskim dan Pak Agung Dwi Jasa Putra Bapak Ibu semua ya. Jadi hari ini Bapak Ibu kita mencoba flashback ke belakang Bapak Ibu semua ya. Kenapa sih hari ini kita menjadi mitra di For Life Bapak Ibu? Ya, mungkin ada banyak alasan ya orang untuk menjadi mitra di For Life. Sebagian besar kalau hari ini kita bicara tentang for life pasti ya yang dicari apa Bapak Ibu? Transfer factor-nya. Ya pasti yang dicari transfer factor-nya Bapak Ibu semua ya. Padahal for life sejak awal berdiri selain memang dia fokus pada sistem imun Bapak Ibu, dia menyatakan bahwa produk yang dia jual itu secara network marketing. Ya tujuannya dia punya visi apa Bapak Ibu semua? Taking transfer factor to the world Bapak Ibu semua, menyebarkan transfer factor ke seluruh dunia dengan misi together building people, bersama membangun masyarakat. Together building people Bapak Ibu. Nah, karena dia ingin menjual produk transfer factor ini secara network marketing Bapak Ibu semua, maka dalam konsep bisnis ya dalam konsep bisnis yang ada yang seharusnya kita lakukan adalah setiap orang yang join ya diawali dengan dia memberi produk Bapak Ibu. Kalau dia betul-betul serius menjalankan bisnis for life, maka Bapak Ibu sederhananya kalau dalam Timbon kita harus memiliki namanya core leader. Ya, orang-orang yang sudah kita identifikasi sejak awal dia join, dia betul-betul ya kita tahu ini orang betul-betul ingin menjalankan bisnisnya lebih serius. Kalau dalam Timbon Bapak Ibu kita kenal dengan istilah namanya Vice President. Ya, jadi core leader ini ya dalam konsep bisnis yang real yang nyata mereka akan menjadi Vice President kita. Mereka akan menjadi core leader kita Bapak Ibu. Ketika apa? Ketika Bapak Ibu mengajukan pertanyaan. Jadi kalau bisa begini Bapak Ibu, setiap orang yang join itu dari awal dia join Bapak Ibu kasih 3 pertanyaan ini. Ya, kasih 3 pertanyaan ini Bapak Ibu semua. Dan kalau Bapak Ibu kasih 3 pertanyaan ini dan semuanya dijawab iya, sudah otomatis Bapak Ibu. Orang itu bagian dari tim inti Bapak Ibu semua. Ya, menjadi tim inti, menjadi core leader. Ya, core leader yang memang betul-betul dia serius ingin menjalankan bisnis for life. Ya, apa pertanyaannya, Pak Ali? Oke, jadi ibaratnya gini Bapak Ibu. Kenapa kok ada istilah vice president? Vice president ini Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang apapun yang kita lakukan, dia pasti lakukan. Jadi wakil presiden kita. Jadi kalau hari ini ada presiden, ya vice president itu adalah wakil presiden kita. Ya, sehingga apapun yang kita lakukan, yang kita katakan, ya Bapak Ibu semua,
Vice Presiden kita mirip melakukan hal itu juga, gitu, Vice Presiden. Dan salah satu syarat seseorang itu masuk ke dalam Vice Presiden kita, Bapak Ibu, sekali lagi, kalau Bapak Ibu tanyakan 3 hal ini, dia jawab ya semua. Yang pertama apa? Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang, dia tertarik dengan Business for Life, ya Bapak Ibu tanyakan, ya mau nggak berubah hidup jauh lebih baik di For Life? Ya, yang sudah mapan lebih mapan lagi, Bapak Ibu semua, ya. Yang sudah nyaman lebih nyaman lagi, Bapak Ibu, ya. Lebih bermanfaat untuk banyak orang, lebih bermanfaat untuk halayak ramai, Bapak Ibu. Jadi disentuh dari segi sosialnya, Bapak Ibu. Kalau mungkin hari ini dia mapan secara pribadi, Bapak Ibu semua. Tapi kalau hari ini dia join dengan Volab, dia join dengan tim Bapak Ibu, ya, maka kemapanannya bisa dia tularkan ke banyak orang. Ya, jadi mau nggak berubah hidup jauh lebih baik, ya, bersama Volab? Kalau dia jawab iya, Bapak Ibu, ya maka otomatis dia udah satu bagian yang sudah dia tanya dari pertanyaan, sesungguhnya apakah dia kemudian nanti akan menjadi core leader, Bapak Ibu semua. Jadi mau berubah hidupnya jauh lebih baik, yang udah sehat jauh lebih sehat, yang udah kaya jauh lebih kaya, Bapak Ibu, sehingga kebermanfaatannya lebih dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. Ya, yang pertama ini, Bapak Ibu semua, ya tanya dulu, ya mau nggak berubah hidup jauh lebih baik. Kalau dia jawab ya, berarti dia sudah memenuhi kriteria pertanyaan Bapak Ibu yang pertama. Ya, lalu pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu, ingat ya 3 pertanyaan. Ya, 3 pertanyaan yang mestinya dia jawab, Bapak Ibu semua, ya. Dia jawab di awal sehingga apa? Bapak Ibu nggak wasting time. Bapak Ibu nggak kehabisan waktu untuk nungguin dia gitu. Kan mohon maaf ya Bapak Ibu, kita biasanya kan hanya melihat dari luar, nih kayaknya orang bagus gitu ya. Ini kayaknya orang nih berpotensi Bapak Ibu. Ternyata cuma PHP doang Bapak Ibu semua ya. Aduh ya, kabur lagi, hilang lagi, muntaber dan lain sebagainya. Ya makanya setiap kali ada orang yang join Bapak Ibu, biar Bapak Ibu enggak PHP gitu ya, ditanya dari awal. Ya. 3 pertanyaan core leader. Kalau dia jawab semuanya iya, maka dia otomatis ya bagian dari tim inti Bapak Ibu semua ya. Pertanyaan yang kedua adalah ini Bapak Ibu ya. Setelah dia setuju mau berubah hidup jauh lebih baik dengan For Life Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua apa? Mau nggak belajar dan mengajar di bisnis ini? Jadi Bapak Ibu ini penting Bapak Ibu semua ya. Ini sangat amat penting Bapak Ibu menjadi seorang leader yang teachable. Ingat ya Bapak Ibu, ya, menjadi seorang leader yang teachable, mau belajar dari siapapun. Ingat Bapak Ibu semua ya. Jadi Bapak Ibu jangan jumawa apalagi kemudian jadi sombong ya Bapak Ibu ya. Nganggap semuanya di bawah dia. Saya yang paling berprestasi dan lain sebagainya Bapak Ibu semua ya. Ingat di sini Bapak Ibu orang sukses ya karena kita telah membantu orang lain sukses. Sehingga ilmu dari manapun Bapak Ibu itu menjadi penting untuk kita bisa belajar Bapak Ibu semua ya. Walaupun dari mitra-mitra kita nih Bapak Ibu, it's okay, gak ada masalah. Ya Bapak Ibu semua ya, selama memang yang dia katakan, yang dilakukan sudah dibuktikan sukses dalam bisnis ini, Bapak Ibu semua ya. Jadi pertanyaan kedua apa Bapak Ibu? Mau nggak belajar dan mengajar di bisnis ini? Jadi Bapak Ibu di bisnis ini, di bisnis for life Bapak Ibu semua. Ingat, Bapak Ibu bukan hanya wajib belajar. Kalau ngomong belajar kan sampai ke liang kubur ya Bapak Ibu. Jadi kalau belajar itu Bapak Ibu semua, kuncinya sederhana, kosongin dulu gelasnya. Kalau kita pernah punya pengalaman di bisnis sebelumnya, atau kita pernah belajar dari si A, si B, si C, Bapak Ibu. Tapi terkait dengan bisnis for life ini, Bapak Ibu, ya kita harus kosongkan gelas. Dalam rangka apa, Bapak Ibu? Agar kita bisa mendapatkan ilmunya secara utuh. Kalau gelasnya udah luber, Bapak Ibu, ya nggak akan pernah keisi. Akhirnya nanti tumpah terus. Mau belajar, ya. Ya, ini penting banget. Mau belajar dan mau mengajar, jangan lupa. Belajar dan kemudian mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Kita kan kadang-kadang habis belajar, ya udah buat dirinya doang, Bapak Ibu ya. Nggak mau apa, mengajarkan lagi ke orang-orang di sekitarnya. Minimal mitra-mitra dia, Bapak Ibu semua. Ya. Jadi kalau udah belajar, ajarkan lagi ke banyak orang. Dan kalau dia menjawab iya lagi, pertanyaan yang kedua ini, maka tinggal satu kali pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Orang itu sudah menjadi core leader, Bapak Ibu semua. Mohon maaf, saya sambil minum ya Bapak Ibu semua ya. Ya, saking semangat ini malam hari ini ya. Nah, yang ketiga adalah, ini Bapak Ibu.
Jadi kalau kita tanya yang pertama, mau nggak berubah hidup jauh lebih baik, dia jawab iya. Ya, yang tadi yang udah mapan lebih mapan, yang belum mapan akan lebih mapan lagi dan selanjutnya dan selanjutnya. Yang kedua mau belajar dan mengajar. Jadi kalau mau Bapak Ibu, ya ini malam hari ini saya ngomong Bapak Ibu semua ya. Bisa jadi, jangan bisa jadi Bapak Ibu. Ya kalau bisa di malam-malam berikutnya ini sudah orang lain lagi yang ngomong. Ini jangan dikit-dikit Pak Agung, dikit-dikit Pak Ali, dikit-dikit Pak Agung, dikit-dikit Pak Ali gitu Bapak Ibu semua ya. Ya Bapak Ibu nggak akan pernah jadi leader. Nanti yang dapetin bonus sebagai leader ya Pak Agung sama saya doang Bapak Ibu ya. Yang lain nggak kebagian nih Bapak Ibu semua ya. Nah inilah yang penting Bapak Ibu. Itu yang diajarkan oleh Dr. Jace ya, yang diajarkan oleh Timbon, yang diajarkan oleh Pak Agung, Bonnie Taylor dan lain sebagainya. Habis belajar, ajarkan lagi Bapak Ibu. Minimal ke orang-orang terdekat kita agar mereka juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Yang ketiga, ini pertanyaan yang rada-rada sedikit strike Bapak Ibu semua ya. Mau kamu Bapak Ibu semua ya melakukan bisnis ini dengan apa Bapak Ibu? Dengan sikap do or die attitude. Do or die. Sadis ya Pak Ali. Bukan sadis Bapak Ibu. Dalam bisnis ini kita memang butuh keseriusan. Apalagi bicara untuk membangun sebuah masa depan yang jauh lebih baik. Tentunya Bapak Ibu kita nggak mau main-main di bisnis ini. Ya nggak? Kita nggak mau wasting time. Buang-buang waktu doang gitu ya Bapak Ibu. Setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, Senin, Rabu, Sabtu. Kalau cuma mau main-main mah ya nggak usah Bapak Ibu semua ya. Jadi katakan Bapak Ibu, mau nggak do or die attitude? Do or die, Bapak Ibu semua ya. Jadi sukses atau jadi ibaratnya gini Bapak Ibu, kalau dalam Kopassus itu Bapak Ibu ya, menang dalam pertempuran atau mati di medan pertempuran. Jadi nggak ada pilihan untuk mundur, nggak ada tuh Bapak Ibu. Ya. Nggak ada pilihan untuk mundur, sekali maju, ya udah maju terus. Apapun halangan, rintangan yang akan Bapak Ibu hadapi di depan. Ya. Mau alasan apapun, enggak. Ya, gue tetap punya impian sukses besar di Business for Life. Ya, penawaran apapun yang ada di luaran, enggak. Gitu Bapak Ibu semua ya. Gue tetap ingin sukses besar bersama For Life, Bapak Ibu semua. Jadi ini penting Bapak Ibu. Dan kalau ketiga pertanyaan ini dijawab iya, iya, iya oleh semua mitra Bapak Ibu semua, bisa dipastikan mereka adalah core leader Bapak Ibu. Mereka adalah vice president Bapak Ibu semua. Dan kalau mereka menyatakan tiga hal ini ya, Bapak Ibu 70% waktu Bapak Ibu harus bersama dengan mereka. Ingat Bapak Ibu, 70% waktu Bapak Ibu harus bersama dengan mereka, Bapak Ibu semua. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini penting di awal ya untuk kemudian hari ini Bapak Ibu sampaikan ya ke semua mitra-mitra, terutama mereka-mereka yang baru bergabung di Business for Life, Bapak Ibu semua ya. Sampaikan bahwa tiga pertanyaan ini penting untuk apa? Untuk kedepannya Bapak Ibu bisa fokus mendampingi mereka. Karena kalau mereka nggak kita kasih pertanyaan ini, yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, kita hanya sebatas menduga-duga saja, ya. Kita hanya berharap ya mudah-mudahan si Anu jalan, si B jalan, si C jalan. Ya kalau cuma berharap doang, tidak ada komitmen di awal Bapak Ibu. Ya tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, cuma PHP doang, ujung-ujungnya mentok nggak jalan lagi. Ujung-ujungnya berhenti, sembuh, udah selesai Bapak Ibu semua ya. Jadi betul-betul di awal Bapak Ibu ajukan tiga pertanyaan ini. Ya mau berubah hidup jauh lebih baik nggak bersama Vola? Mau belajar dan mengajar nggak di bisnis ini Bapak Ibu? Dan yang ketiga Bapak Ibu, do or die attitude. Nah ini penting Bapak Ibu semua. Karena tanpa keseriusan, ya Bapak Ibu tidak akan mencapai apapun. Gitu ya Bapak Ibu semua ya. Baik. Nah sekarang kemudian kalau sudah jelas-jelas nih Bapak Ibu, sudah jelas-jelas dia menyatakan hal ini, baru kemudian kita identifikasi Bapak Ibu. Hal-hal apa sih yang dilakukan oleh core leader ya, sehingga dia betul-betul ujung-ujungnya menjadi orang yang sukses di Business for Life. Ya, core leader siapa sih mereka? Nah, Bapak Ibu semua ya, mereka adalah vice president kita, wakil presiden kita Bapak Ibu. Syarat menjadi core leader mau nggak mau nih Bapak Ibu. Yang pertama apa? Konsumsi produk wajib hukumnya nih Bapak Ibu. Ya, 100 LP tiap bulan.
Ya, kenapa sih konsumsi produk menjadi wajib, Bang Baim? Ya, Bapak Ibu semua, for life ini basicnya karena manfaat produk. Ya, Bapak Ibu, jangan sampai kita ngomongin transfekter, tapi setiap hari kita nggak minum transfekter, Bapak Ibu semua. Itu namanya bullshit, Bapak Ibu ya. Ngomong teh bagus. Minumnya sebulan sekali, Bapak Ibu semua. Aduh. Ya kalau bisa, Bapak Ibu, kita juga konsumsi. Jangan sampai tadi ya, ujung-ujungnya kan lu pintar jualan ya, lu pintar ngomong, tapi lu konsumsi nggak produknya gitu kan Bapak Ibu semuanya. Maka menjadi penting buat kita untuk apa? Nih, ya 100% pemakai produk Bapak Ibu semua. Jadi pastikan nih sisihkan tiap bulan 100 LP itu untuk bisa kita konsumsi bersama dengan keluarga Bapak Ibu. Bersama dengan keluarga kita konsumsi anak ya, kemudian orang tua kita kalau masih ada konsumsi produk. Ya, sehingga dari situlah kemudian akan tumbuh keyakinan terhadap manfaat produknya. Bukan sebatas hanya mendengar testimoni si A pakai sembuh, si C pakai sembuh, ya si D pakai kok perbaikan kesehatannya jadi jauh lebih baik. Ya, jadi core leader yang pertama yang paling penting apa Bapak Ibu? 100% ya sebagai pemakai produk. Yang kedua apa? Nah, ini penting juga Bapak Ibu. Ini paling penting berikutnya. Seorang core leader adalah mereka yang hadir di setiap pertemuan yang diadakan oleh tim. Ingat Bapak Ibu. Hadir di setiap pertemuan yang diadakan oleh tim sponsor Bapak Ibu semua. Wajib ya, hukumnya datang. Dan usahakan Bapak Ibu, pertemuan kita itu nggak ada di jadwal pertemuan sponsor utama kita. Senin malam, ya Rabu malam, Sabtu pagi itu Bapak Ibu. Usahakan betul. Ya, nggak ada nih jadwal di hari-hari itu. Semua fokus pada pertemuan sponsor utama kita Bapak Ibu semua. Hadir di setiap pertemuan. Online maupun offline. Bapak Ibu semua, insya Allah mudah-mudahan di bulan ini ya, bulan Mei ya, mudah-mudahan di akhir Mei kita mulai aktifkan lagi Bapak Ibu pertemuan offline kita di Cyber 2 Tower. Insya Allah ya, tiap hari Sabtu ya jam 10 pagi Bapak Ibu semua ya. Jadi nanti setiap hari Sabtu kita acaranya offline di Cyber 2 Tower di kantor pusatnya For Life. Ya tiap hari Sabtu jam 10 pagi Bapak Ibu semua. Insya Allah mulai minggu depan Bapak Ibu ya kalau nggak ada halangan. Mulai minggu depan kita akan mulai rutin ada pertemuan offline. Di mana tuh di Cyber 2 Tower di kantor pusat kita Bapak Ibu. Setiap pagi ya jam 10-an Bapak Ibu semua ya. Oke, jadi core leader, orang-orang yang menjadi leader pertama dia wajib konsumsi produk ini. Ya, lalu yang kedua apa? Hadir di setiap pertemuan, Bapak. Yang ketiga, nah ini penting ya. Selain dia hadir di setiap pertemuan, Bapak Ibu sebagai seorang leader, Bapak Ibu harus memiliki pertemuan rutin sendiri, minimal seminggu sekali. Ya, monggo silakan mau online maupun mau offline di luar jadwal utama yang dilakukan oleh sponsor kita. Ya, memiliki pertemuan sendiri. Kalau hari Senin ada acara kita, Rabu misalkan acara Bapak Ibu hari Selasanya atau hari Kamis ya gitu Bapak Ibu semua ya. Memiliki pertemuan rutin dalam rangka apa Bapak Ibu? Membiasakan diri menjadi seorang leader. Ya. Dulu saya juga begitu Bapak Ibu. Awal-awal bikin pertemuan ngomong juga masih AAUU Bapak Ibu semua ya. Ngomong buka pertemuan, bingung mau ngomong apa gitu Bapak Ibu semua ya. Ya, ini memiliki pertemuan rutin. Ya, silakan mau ngumpulin mitra-mitranya di rumahnya atau melalui online, melalui Zoom dan lain sebagainya, silakan Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu biasakan memiliki pertemuan rutin dengan tim intinya, core leadernya Bapak Ibu. Dan kalau kita memiliki pertemuan rutin dengan core leader kita Bapak Ibu, weh, keren tuh Bapak Ibu. Maksudnya keren gimana Pak Ali? Setiap langkah gerak Bapak Ibu, yaitu seiring sejalan dengan langkah gerak mereka. Kalau ada pertemuan rutinnya nih, setiap leader nih memiliki pertemuan rutin. Minimal seminggu sekali deh Bapak Ibu semua ya. Bagusnya seminggu 3 kali. Jadi 3 kaki yang berbeda. Itu lebih bagus lagi Bapak Ibu. Ya. Memiliki pertemuan rutin. Ya, kalau hari apa misalnya kan kalau Selasa pagi bisa, siang bisa, malam bisa tuh. Ya, itu udah Selasa itu udah 3 pertemuan nih Bapak Ibu. Kalau misalkan bisa melalui online gitu ya. Tinggal diatur-atur aja waktunya. Atau di hari lain ya di luar Senin dan Rabu maupun Sabtu ya Bapak Ibu semua ya. Memiliki pertemuan rutin minimal seminggu sekali.
Bagusnya usahakan seminggu 3 kali di 3 kaki yang berbeda. Dalam rangka apa tadi? Tadi menguatkan core leader tim Bapak Ibu. Lalu apa Bapak Ibu semua? Ya, memantapkan gerak langkah kita nih. Ya, minggu ini pencapaian kita nih mau apa gitu ya Bapak Ibu semua ya. Minimal seminggu sekali itu dibicarakan kepada tim inti Bapak Ibu semua. Termasuk juga pergerakan-pergerakan yang mau dilakukan dalam rangka apa? Pengembangan bisnis for life kita Bapak Ibu. Minggu ini saya mau ke sini Bang Man. Ya, minggu besok saya mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini gitu ya. Lalu apa yang bisa kita support Bapak Ibu? Ya, apa yang bisa kita lakukan pendampingan? Ya, kalau nggak bisa datang langsung, bisa nggak melalui video call misalkan, ya, atau melalui support lainnya, melalui Zoom. Ya, salah satunya demikian ya Bapak Ibu semua ya. Jadi seorang core leader Bapak Ibu yang pertama dia harus konsumsi produk 100%. Hadir setiap pertemuan, sponsor utamanya juga 100% Bapak Ibu semua ya. Lalu yang ketiga apa? Selain hadir, dia juga harus memiliki pertemuan rutin. Ya. Kemudian core leader berikutnya Bapak Ibu, ini penting juga nih Bapak Ibu, menjadi team player. Bapak Ibu, kita kan kadang-kadang merasa ada pertemuan, paling yang diomongin itu aja gitu ya. Setiap kali ada pertemuan, paling yang datang dia-dia aja. Bapak Ibu ingat, ya bisnis ini bukan bisnis milik pribadi seseorang, bukan. Bisnis ini adalah bisnis milik kita bersama, Bapak Ibu. Ya. Sehingga apa? Semua kegiatan yang kita lakukan itu kalau dilakukan bersama-sama, waduh, Bapak Ibu, hasilnya akan keren banget ya. Walaupun mungkin yang diomongin itu juga gitu ya Bapak Ibu semua ya. Tapi kan kalau orang baru dia nggak pernah tahu mana orang lama, mana orang baru. Betul nggak Bapak Ibu? Dia tahunya setiap kali acara rame. Jadi menjadi apa? Tim player Bapak Ibu. Ya. Kalau ada apa-apa, ya apakah kalau di pertemuan offline ya Bapak Ibu boleh bertepuk tangan. Wah luar biasa ya. Buat apa sih demikian Bapak Ibu? Agar pertemuannya hidup. Pertemuan itu nggak monoton, hanya dari satu arah doang, ya pembicara doang ngomong sendirian, audiennya sepi, Bapak Ibu ya. Kalau bisa tim player itu yang bikin suasananya jadi hidup, jadi rame. Boleh nggak? Pak Ali teriak-teriak, boleh, wah luar biasa, gitu Bapak Ibu ya. Kalau ada sesuatu yang memang bagus ya, transfer factor mau meninggalkan sistem yang 437%, pok tangan gitu Bapak Ibu. Jangan diem baik semuanya gitu ya. Sehingga apa pertemuannya jadi nggak hidup Bapak Ibu semua. Inilah pentingnya kita punya tim player. Dan siapa mereka? Mereka adalah core leader kita. Jadi pastikan seorang leader dia siap menjadi tim player online maupun offline Bapak Ibu. Ini kalau acara online gimana dong Pak Ali? Bapak Ibu itu kan ada emoticon tepuk-tepuk tangan ya. Di Zoom ini kan ada emoticon apa gitu ramai, nah itu Bapak Ibu semua ya. Agar apa? Agar terkesan ini pertemuan memang memberikan semangat, bukan seperti kuburan Bapak Ibu sepi gitu ya Bapak semua ya. Nah Bapak Ibu ya, jadi kalau bisa Bapak Ibu ya menjadi tim player tuh gunanya begitu. Dalam rangka apa sih? Tujuan target setiap pertemuan yang ingin kita capai itu betul-betul goalnya tuh sampai. Ya. Kalau dalam pertemuan BOP misalkan tujuan kita apa sih? Closing, ya nggak Bapak Ibu? Nah, tugas tim player memastikan tuh agar closingnya maksimal, caranya harus hidup. Sehingga orang terbawa semangat. Jadi Bapak Ibu, semangat itu menular nggak? Semangat itu menular. Begitu juga kalau kita nggak semangat, itu juga menular Bapak Ibu. Ini tim playernya mana gitu ya Bapak Ibu semua. Sepi semua, nggak ada yang nongol. Aduh. Ya, jadi Bapak Ibu semua, ini penting Bapak Ibu. Untuk apa? Menjadi tim player. Jadi kalau Bapak Ibu adalah seorang leader, maka wajib hukumnya Bapak Ibu jadi tim player. Di setiap pertemuan kita offline maupun online ya Bapak Ibu semua. Yang berikutnya Bapak Ibu. Nah, nih ya. Ini kadang-kadang nih Bapak Ibu ya, kita masih suka apa? Malu-malu kucing ya Bapak Ibu semua. Malu-malu kucing maksudnya gimana? Sebetulnya bisa Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, seorang leader itu ya dia harus bisa apa? Ngomong di depan umum. Dia harus bisa ngomong di depan umum, Bapak Ibu.
Sehingga apa? Dia harus belajar menjadi seorang pembicara. Harus belajar. Mungkin di awal jangan jadi pembicara dulu kali Pak Ali, jadi MC dulu. It's okay, Bapak Ibu semua. Nggak apa-apa ya. Jadi MC dulu is okay, nggak masalah. Tapi tetap ya Bapak Ibu ya. Oke, jangan nervous Pak Firman ya. Jadi membiasakan diri jadi pembicara. Orang bisa itu karena biasa Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu semua, orang yang pintar itu kalah dengan orang yang konsisten. Ya mungkin ada orang yang pendidikannya S2, S3 Bapak Ibu, tapi dia nggak pernah konsisten dalam melakukan sesuatu, ya membiasakan diri untuk bicara di depan umum, bisa jadi kalah dengan orang yang nggak sekolah Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Nih orang yang nggak sekolah biasa memberanikan diri untuk apa? Belajar berbicara di depan umum. Saya dari awal Bapak Ibu, ketika kenal dengan bisnis MLM, network marketing, Bapak Ibu, saya udah tahu nih kuncinya ngomong di depan umum Bapak Ibu semua. Jadi kalau mau sukses, Bapak Ibu harus berani ya, belajar menjadi seorang pembicara handal. Ya. Karena kunci suksesnya ya ngomong di depan umum. Presentasi itu kan ngomong di depan umum, betul nggak Bapak Ibu? Kita kadang-kadang ngomong di depan handphone aja masih nggak mau ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu TikTok live itu kan ngomong di depan handphone kan, betul ya Bapak Ibu? Walaupun yang nonton banyak, anggap aja itu semuanya handphone Bapak Ibu. Ya. Itu aja kita masih grogai Bapak Ibu semua ya. Masih apa? Masih nervous kalau kata Pak Firman tadi ya. Masih grogi Bapak Ibu semuanya. Nah ini penting Bapak Ibu untuk apa? Untuk membiasakan diri belajar menjadi seorang pembicara. Ya. Jangan pernah kemudian Bapak Ibu merasa, saya ini udah nggak berprestasi misalkan. Ya Pak Ali, saya ini udah kelamaan nih diamond doang ya Bapak Ibu ya. Pak Ali, saya udah kelamaan nih presidensial doang, nggak naik-naik prestasinya. Ya kalau Bapak Ibu nggak membiasakan diri untuk tampil lagi, ya lama-lama Bapak Ibu ya bisa kekubur tuh Bapak Ibu semua ya. Kekubur dengan apa? Dengan apa tadi? Dengan ketakutan-ketakutan itu ya. Dengan sesuatu yang sebetulnya kalau Bapak Ibu bisa berpikir jauh ke depan, bahwa Bapak Ibu masih bisa ya menjadi seorang leader sukses besar di Miss for Life, ketakutan-ketakutan itu ya, kekhawatiran-kekhawatiran tadi ya Bapak Ibu, merasa diri apa nggak berprestasi lagi dan lain sebagainya, itu nggak usah dianggap Bapak Ibu sabodo teing gitu Bapak Ibu semua, kalau kata orang Jerman tuh gitu Bapak Ibu semua ya, udah lupain masa lalu ya. Hari ini ya hari ini Bapak Ibu semua ya, bagaimana kita bisa berpikir untuk masa depan esok Bapak Ibu semua. Kalau kemarin kita pernah belum berprestasi lagi, kemarin aduh sempat mandek Bapak Ibu. Kadang jalan, kadang enggak gitu ya. Hidup hidup mau tapi seperti orang mati, apa tuh istilahnya Bapak Ibu semua ya. Hari ini lupakan itu semua Bapak Ibu semua. Ya. Pilihlah kembali, susunlah kembali Bapak Ibu. Ya, step demi step Bapak Ibu untuk menjadi seorang core leader. Masuk dalam pasukan, dalam barisan core leader Bapak Ibu. Karena orang-orang yang masuk dalam sebuah kelompok, ya, kalau sendirian doang nih lama-lama bisa dicaplok serigala kita Bapak Ibu semua ya. Tapi kalau kita berjamaah, kita kumpul, makan nggak makan kumpul Bapak Ibu, kata orang zaman dulu tuh Bapak Ibu. Itu ada benernya. Kenapa? Karena memang tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, kalau kita berada di sebuah komunitas yang baik, komunitas yang selalu positif, komunitas yang selalu memberikan semangat Bapak Ibu, mau nggak mau Bapak Ibu akan ketularan hal yang sama. Mau nggak mau Bapak Ibu juga akan kebagian rezeki yang sama. Ya. Cuma masalahnya tadi kembali ya Bapak Ibu. Kita kalah dengan ketakutan-ketakutan yang ada pada diri kita sendiri. Ya, saya makanya udah nggak pantas deh sukses di Volab. Saya udah ketinggalan jauh sama si A. Saya udah ketinggalan jauh sama si B. Aduh, Bapak Ibu. Si A, si B juga belum kemana-mana. Dia juga masih ada di sini, Bapak Ibu semua. Ini nih kadang-kadang kita membesarkan sesuatu masalah. Padahal masalahnya nggak besar-besar banget, Bapak Ibu semua ya. Ya, intinya cuma kita belum membiasakan ulang hal-hal positif yang dulu pernah kita lakukan. Ya, sederhananya, ayo Bapak Ibu kita rajut kembali.
Kita susun kembali impian-impian kita yang udah mulai terpecah berai gitu Bapak Ibu. Kita susun lagi mulai dari awal. Ya Pak Ali, Pak Agung, ayo sok, saya mau jadi core leader dari sekarang. Ya Bismillah ya, saya mulai dari konsumsi produk lagi Pak Agung, Pak Ali ya. Dan setiap kali pertemuan, saya mau hadir pertemuan. Ini gara-gara ketakutan-ketakutan itu udah lama nggak berprestasi, akhirnya malu datang ke pertemuan. Ya. Jangan begitu Bapak Ibu ya. Jangan digedein kemaluannya Bapak Ibu semua ya. Tapi yang digedein itu impiannya. Kita kan terbalik, yang digedein kemaluannya Bapak Ibu semua. Aduh, malu, udah lama nggak berprestasi, malu, udah lama nggak nongol. Ntar kalau saya nongol, ujuk-ujuk diomongin beginilah, begitu. Itu kan cuma perasaan Bapak Ibu doang. Ya nggak Bapak Ibu? Padahal ya kita yang biasa datang ke pertemuan, ya biasa-biasa aja. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Setiap orang punya masalahnya masing-masing. Ya nggak Bapak Ibu semua ya? Setiap orang punya ujiannya masing-masing Bapak Ibu. Tetapi apakah kemudian kita mau berkutat dengan masalah saja? Ya, apakah kita mau hanya berkutat dengan ujian-ujian saja, Bapak Ibu? Tentunya kan enggak ya, Bapak Ibu semua. Kita ingin ke depan hidup jauh lebih baik lagi. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan ya mulai malam hari ini, ayo Bapak Ibu, kita perbaharui lagi nih Bapak Ibu core leader yang ada di dalam diri kita. Ya, benar nggak hari ini? Ya, saya bisa memperbaiki itu semua. Bisa kok Bapak Ibu. Nggak ada yang nggak bisa. Orang bisa karena biasa, dia membiasakan diri, ya. Konsumsi produk yang minimal 100 LP tiap bulan, hadir setiap pertemuan, memiliki pertemuan rutin, menjadi team player, menjadi pembicara, Bapak Ibu. Jadi kalau ada sesuatu nih Bapak Ibu, kalau ditanya nih, Pak Ali, hari Senin udah ada yang ngisi belum? Belum. Wah, saya yang ngisi Pak Ali. Jadi begitu Bapak Ibu, seorang leader tuh Bapak Ibu, dia berani mengambil tanggung jawab. Ya. Hari Rabu udah ada yang ngisi belum Pak Ali? Enggak ada, saya yang ngisi Pak Ali. Karena dia mau belajar. Kapan Bapak Ibu kita mau belajar kalau kita tidak terjun langsung? Gitu ya Bapak Ibu semua ya. Dan jujur ya Bapak Ibu, saya dulu ya termasuk orang yang ya pendiam, introvert Bapak Ibu semua ya. Karena istri saya ketawa dengan saya pendiam katanya. Taunya sekarang ya. Dulu kan nggak tahu. Ya, saya bilang saya pendiam diketawain Bapak Ibu semua ya. Jadi Bapak Ibu, saya dulu tuh pemalu ya. Diketawain lagi dia enggak. Jadi saya tahu betul bahwa kalau mau sukses ya harus berani ambil tanggung jawab. Makanya saya memberanikan diri Bapak Ibu. Walaupun saya disabilitas, saya pakai tongkat. Ya mungkin kalau Bapak Ibu mikir, layak nggak sih saya pakai tongkat bicara di depan umum. Nanti apa kata orang? Oh mungkin nanti saya dikatain si Ali cacat, si Ali pincang dan lain sebagainya itu Bapak Ibu semuanya. Tapi kan ternyata nggak begitu kan. Itu hanya pikiran-pikiran kita selama ini, Bapak Ibu. Kenyataannya nggak begitu. Ya. Orang akan apresiasi ya apapun yang bisa Bapak Ibu lakukan sepanjang itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nanti bagaimana cara pembicara dan lain sebagainya, kita ada training khusus Insya Allah di bulan akhir Juli ya Pak Agung ya. Bagi teman-teman yang mau serius ya jadi pembicara, jadi team player, dan ingin menjadi core leader yang sukses besar bersama For Life. Insya Allah Bapak Ibu kita ada training khusus ya nanti 3 hari 2 malam ya rencananya. Mudah-mudahan di akhir bulan Juli ya kalau nggak di awal Agustus ya Bapak Ibu semua. Tahun ini sebelum convention nanti silakan hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu, orang-orang terdekat. Kita ada training khusus. Nanti juga Dokter Jess juga datang ya Bapak Ibu dari Amerika. Dan mudah-mudahan ya apa yang nanti akan diberikan Bapak Ibu di acara training 3 hari 2 malam itu betul-betul ya bisa membangkitkan ya perkembangan bisnis Bapak Ibu semua jauh lebih baik ya. Jadi selain menjadi pembicara, ingat Bapak Ibu hal yang sifatnya personal, baca buku yang positif ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu butuh inspirasi dari orang lain, lihat aja YouTube, ya, lihat tuh sukses leader-leader sukses ya di bisnis network marketing apa sih yang diomongin. Belajar Bapak Ibu, ambil ilmunya. Dari mana saja kita ambil, kita terapkan di
Di sini Bapak Ibu. Kalau leader kita belum ngomong, boleh nggak kita nyari tempat lain Bapak informasi atau ilmunya? Boleh. Ya silakan, sekarang kan zaman eranya terbuka Bapak Ibu. Ya, kita bisa lihat tuh video-video motivasi setiap hari yang membangkitkan terus impian-impian kita Bapak Ibu. Jadi ini penting Bapak Ibu menjadi seorang core leader agar apa? Agar Bapak Ibu punya visi yang jelas. Bapak Ibu punya target yang jelas bersama dengan tim Bapak Ibu semua. Ya demikian yang bisa saya sharingkan pada kesempatan malam hari ini. Sederhana, singkat ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang tanya boleh Bapak Ibu ya. Siap Kak Ella, siap jadi leader. Nah, Insya Allah. Ya, ini Bapak Ibu semua ya. Jadi berani mengambil tanggung jawab ya, sama dengan saya dulu ya Kak Ella, Bang Franky. Sekarang lari kemarin ke Jogja. Hari ini ke Surabaya, besok Sabtu soalnya ada acara di Surabaya. Dulu juga saya begitu Bapak Ibu. Rata-rata trade record ya Bapak Ibu. Leader-leader yang sukses itu seperti itu Bapak Ibu semua. Berani mengambil tanggung jawab. Dulu Pak Agung lari kemana, saya ada di mana gitu Bapak Ibu semua. Ya saya dulu tuh Bapak Ibu sebelum COVID yang namanya Tarakan, Tanjung Selor, Malinor, ya Malinau Bapak Ibu semua. Bau-bau, Buton, Lombe, Dompu, Unaha Bapak Ibu. Jawa Tengah, Jawa Timur, jangan ditanya Bapak Ibu. Ya, kok jangan ditanya? Ya saya udah kemana-mana soalnya Bapak Ibu semua ya. Jangan ditanya maksudnya nggak pernah kemana-mana. Paling ya kagak lah Bapak Ibu. Saya udah kemana-mana. Dalam rangka apa? Tadi berani mengambil tanggung jawab. Ini bisnis saya. Ya, ini bukan bisnis upline saya. Ini bukan bisnis Dokter Jess. Ini bukan bisnis Pak Agung. Ini bisnis saya. Gitu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi Bapak Ibu ingat konsultasi ke atas. Ya Bapak Ibu tetap konsultasi ke upline kita. Ya Bapak Ibu semua ya. Jangan konsultasi ke bawah. Apalagi ke samping Bapak Ibu semua ya. Jadi sekali lagi ya ayo sama-sama Bapak Ibu berani mengambil tanggung jawab menjadi seorang leader. Karena kalau kita nggak ngambil tanggung jawab sebagai seorang leader, Bapak Ibu, ya bonus kita hanya bonus seorang donen terus-terusan. Ya, karena Bapak Ibu nggak mau ngambil tanggung jawab sebagai seorang leader. Ya Pak Firman, ayo Pak Firman, ya jangan tunggu-tunggu lagi Pak Firman. Jangan lihat ya upline-nya lagi ngapain. Kalau upline saya nggak aktif. Jangan begitu ya Bapak Ibu semua ya. Karena ini bisnis kita, bukan bisnis upline kita. Gitu ya Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sharingkan pada kesempatan malam hari ini. Singkat ya, sederhana, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu Pak, semua ya. Pak Ali, saya Dan mau insya tanya Allah, dong, Pak Ali. silakan Pak Agung, silakan. Nggak salah nih Pak Agung kok nanya saya. Pak Ali, mau tanya, Yuk, salah satu yang harus dilakukan core leader, kemarin saya juga baru roadshow di beberapa kota, saya pesankan satu hal. Kalau ingin sukses tuh jangan lama-lama, karena kan bisnisnya duplikasi. Semakin, kalau misal kita ingin mitra-mitra kita belanja fast start, kita harus belanja fast start. Kalau kita ingin mitra kita cepat jadi qualified diamond, ya kita 1 bulan qualified diamond. Menurut Pak Ali, benar nggak itu pengalaman Pak Ali? Dan apakah Pak Ali juga merasakan begitu kita cepat, bonus kita juga cepat besar, dan orang-orang juga mengikut kita? Mungkin bisa dijelaskan Pak Ali, biar teman-teman paham. Jangan lama-lama gitu. Ya, kalau bisa betul. cepat. Ya, Makasih Pak Ali. setuju Pak Agung. Jadi dulu ya waktu saya join ya Pak Agung, Dokter Jess ngomongnya apa Bapak Ibu ya. Waktu itu bukan lagi bicara fastat ya Bapak Ibu semua ya. Waktu itu Pak Agung ya Dokter Jess cuma bilang apa Bapak Ibu? Ali, kalau kamu mau sukses besar di For Life, sesegera mungkin kamu menjadi qualified diamond. Jadi ukurannya itu bukan lagi fasad Bapak Ibu, tapi menjadi seorang diamond sesegera mungkin. Jadi jangan tunda-tunda. Kalau mau jadi diamond sebulan, ya udah sebulan. Kalau hari ini kita join, bulan ini kita join, bulan ini kita diamond, lakukan Bapak Ibu. Ada kok orang yang join diamond, ya, bukan join diamond, dia join lalu satu hari jadi diamond tuh ada Bapak Ibu. Jadi waktu itu Bapak Ibu semua, Pak Agung, Dokter Jess cuma bilang gitu. Kalau mau sukses Ali secepat mungkin, kalau bisa jadi diamond. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu, waktu itu saya jadi diamond dengan volume 12.000 LP 1 bulan pertama saya. Ya, Masya Allah Bapak Ibu semua ya. Jadi bukan lagi saya bulan pertama 3.000 LP, Bapak Ibu bulan pertama saya 12.000 LP. Ya, kenapa? Ya itulah yang memang harus kita duplikasikan.
Jangan sampai kita ngomong A nih Bapak Ibu semua ya. Ayo lu segera jadi diamond. Ya kita sendiri belum jadi diamond. Bisnis ini apa Bapak Ibu? Bisnis ini tuh bisnis pembuktian. Sebelum orang lain buktikan Bapak Ibu. Kalau bisa kita dulu yang membuktikan. Karena kalau kita bisa membuktikan Bapak Ibu semua. Ngomongnya enak sama orang. Ya, lu ngomong diamond, lu nya belum diamond gitu kan Bapak Ibu semua ya. Apa sih yang didapat kalau diamond? Wih, bonusnya mantap, surantak Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau jadi diamond tuh begini, 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 begini. Kalau dulu ada namanya diamond camp. Bapak Ibu dapat pelatihan tuh Bapak Ibu dari Volab 3 hari 2 malam. Ya, dan luar biasa Pak Agung ya. Dan itulah yang kemudian dulu saya duplikasikan ke teman-teman. Karena dulu kan duplikasinya belum ada fasad Bapak Ibu semua. Dulu ada namanya paket diamond ya. Sehingga yang kita lakukan, kalau mau sukses besar di Business for Life, hari ini Bapak Ibu join, sesegera mungkin jadi diamond. Dan betul itu Pak Agung. Kalau hari ini kita join Fastad, Bapak Ibu, ya jangan tunda-tunda join Fastadnya. Sesegera mungkin lakukan itu, Bapak Ibu semua. Karena apa yang disarankan oleh upline kita itu semuanya benar. Kenapa Bapak Ibu? Karena upline kita udah membuktikan. Kecuali upline kita belum membuktikan nih Bapak Ibu semua ya. Upline kita udah membuktikan. Inilah bedanya bisnis network marketing dengan bisnis konvensional. Kalau bisnis konvensional, ya kadang-kadang ilmu rahasia dia bisa sukses itu diumpetin Bapak Ibu. Tapi kalau di bisnis for life, ya network marketing model begini Bapak Ibu, nggak ada tuh ilmu yang diumpet-umpetin. Nggak ada tuh rahasia yang disembunyi-sembunyiin. Nggak ada Bapak Ibu. Kenapa? Karena dasarnya kita bisa sukses kalau kita bisa bantu orang lain sukses. Sehingga apapun yang kita pernah lakukan dan itu berhasil Bapak Ibu, tentunya kita juga kepengen nih mitra-mitra kita bisa melakukan hal yang sama. Kalau bisa bahkan lebih bagus lagi Bapak Ibu. Nih, kalau bisa lebih bagus lagi. Dan uniknya di bisnis ini Bapak Ibu, uniknya di bisnis ini dia tidak piramid sistem. Ya, siapapun yang kerjanya lebih keras, lebih cerdas, lebih ikhlas, ya dia jadi pemenangnya Bapak Ibu semua. Dia jadi pemenangnya. Gitu ya Pak Agung ya. Jadi sekali lagi ya, jangan pernah menunda-nunda kebaikan ya Bapak Ibu. Karena semakin lama ditunda ya suksesnya juga akan semakin lama juga. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Begitu Pak Agung. Mungkin ada yang mau bertanya lagi yang lain? Silakan Bapak Ibu. Itu pengaruh ke pendapatan nggak, Pak Li? Kalau kita bonus kita cepat besar, kira-kira mengajak orang jadi lebih mudah nggak? Oh iya Akan ada otomatis Pak duplikasi. Agung. Iya, benar Pak Agung. Jadi memang di bisnis ini Bapak Ibu, semakin cepat kita bisa membuktikan diri kita mencapai sesuatu, tentu Bapak Ibu semua itu akan berdampak pada rezeki, pada pendapatan, lalu pada semangat, otomatis kan jaringan kita juga akan bertumbuh tuh Pak Agung. Kenapa? Karena energi yang kita raih adalah energi yang positif Pak Agung. Jadi kita jadi diamond nih, otomatis kan Bapak Ibu dari segi income udah besar. Lalu di sisi lain kan orang pada ngeliat. Dan kalau hari ini kita bisa membuktikan hal itu, mereka juga otomatis pengen pengen juga mendapatkan hal yang sama ya Pak Agung ya. Dulu bulan pertama saya jadi diamond, bonus tahun berapa tuh ya Pak Agung? 2012 ya. 7,5 juta. Di bulan kedua Pak Agung, itu bisa 13 juta Bapak Ibu. Bisa 2 kali lipatnya gulungannya. Itulah dahsyatnya kalau kita melakukan sesuatu yang nggak kita tunda-tunda terkait dengan kebaikan-kebaikan yang ada di Business for Life. Jadi dampaknya signifikan Pak Agung. Ya. Bulan pertama 7,5 juta, bulan kedua 2 kali lipat naiknya bisa sampai 13 juta Bapak Ibu. Karena apa tadi? Karena kita tidak pernah menunda-nunda prestasi yang mau kita raih. Ya, demikian Pak Agung. Monggo silakan bagi Bapak Ibu yang masih mau bertanya. Kita sudah selesai acara ya Pak Agung. Oh ya Bapak Ibu semua, insya Allah mulai Sabtu depan kita mau ada acara offline lagi ya Bapak Ibu. Nanti kita akan umumkan ya di sesi pertemuan berikutnya melalui grup WA masing-masing ya. Dan hayu Bapak Ibu semua semangat terus di tahun ini ya. Masih ada Vaganza Korea Bapak Ibu ya. Dan selamat sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah mendapatkan Vaganza Korea ya. Yang belum jangan berkecil hati. Masih ada waktu ya Bapak semua ya. Oke, acara yang di saya berdua ya. Baik. Oke, Bapak Ibu ya. Sabtu besok atau Sabtu depan. Insya Allah mudah-mudahan
Sabtu, ini hari apa sih? Hari Senin ya? Ya, hari Sabtu besok kita Zoom dulu ya dengan pembicara orang yang sangat luar biasa. Anak muda bronze kita luar biasa insya Allah Bapak Ibu. Beliau mau Zoom dulu Sabtu besok. Untuk offline-nya Sabtu berikutnya lagi. Ya. Ini kalau nggak berubah ya. Jadi minimal Sabtu besok kita ada Zoom-nya dulu. Sabtu berikutnya lagi baru acara offline-nya. Nah insya Allah Kak Ella, kalau memang bisa memungkinkan untuk live Bapak Ibu, kita akan live-kan lewat Zoom ya. Atau Bapak Ibu juga bisa mengundang ya mitra-mitra, calon mitra di sekitar Jabodetabek untuk bisa hadir. Mudah-mudahan sih Sabtu besok udah bisa offline. Ya Kak Fatih ya. Mudah-mudahan Sabtu besok udah bisa offline. Dan teman-teman semua yang hadir di sini harus menjadi tim playernya. Ini yang datang Bapak Ibu, ini ada 40 orang nih Bapak Ibu. Jabodetabek mungkin 20 orang ya. 50%-nya lah Jabodetabek. Kalau bisa ya Sabtu besok kalau sudah bisa offline, Bapak Ibu hadir semua nih yang hadir malam ini untuk menjadi tim playernya. Gitu ya Bapak Ibu semua ya. Baik, ya demikian yang bisa saya sharingkan pada kesempatan malam hari ini. Ya semoga bermanfaat. Bapak Ibu jumpa lagi di pertemuan kita berikutnya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Sabtu besok udah ada offline-nya dan bisa kita online kan juga melalui Zoom. Ikan seperti ikan gabus, ikan gurame Bapak Ibu. Lebih cepat, lebih bagus. Ayo Bapak Ibu. Kita sehatnya, kita suksesnya berame-rame. Jangan sendirian doang. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sohib imun semua.